Ketua angkatannya Baron, Pak. Saya. Baron. Oke. Jumlah berapa total? 54. Jadi sistemnya sebelum kita mulai ya, sistemnya saya biasa dengan yang sudah pernah mengikuti kuliah dengan saya di awal itu saya coba absen ya. Absen sambil jalan, tapi ya sambil jalan saya coba terangkat. Cuman random ya. Dan saya minta mungkin kalau bisa aktif ya. Saya lebih senang kalau aktifnya itu nggak dicat gitu, langsung aja bicara ke Pak, tanya misalkan poinnya apa disampaikan ya. Jadi secara prinsip nggak jauh beda, cuman saya coba untuk menyampaikan yang lebih mudah. Saya coba untuk lebih mudah dipahami ya. Kita mindsetnya juga nggak usah terlalu rumit ya, lebih kepada yang memudahkan kita untuk memahami konsep secara keseluruhan ya. Di posisi di mana? Di daerah semua, di rumah semua. Masih ada yang di daerah semua, ada yang beberapa udah di Bandung, Pak. Oh, ada yang udah di Bandung ya? Mungkin asli Bandung mungkin. Tapi enggak, Pak. Dari luar daerah ada yang beberapa udah di Bandung. Grace Natali, coba cek sound. Iya, hadir, Pak. Pernah ikut mata kuliah yang lain dengan saya? Ada yang pernah? Arya Tama? Belum ya, baru pertama semua ya? Lucky Dava, Jackson? Hadir, Pak. Di mana Lucky Dava ini? Lagi di Magetan, Pak. Magetan, oke. Yustria Lubna. Hadir, Bapak. Yustria Lubna di mana? Daerah mana? Saya dari Cimahi. Bandung ya, Bandung. Berapa orang yang dari Bandung sih? Kurang angkatan tahu. 2021 ya, belum tahu ya. Ya. Kalian termasuk ini angkatan online ya, belum pernah ke kampus ya? Belum, Pak. Belum. Regita Robiah. Hadir, Bapak. Dari daerah mana Regita? Dari Kabupaten Bandung Barat, Pak. Bandung juga, oke. Ahdan siapa? Ahdan Nada. Ahdan. Ya, Pak, hadir, Pak. Nadib. Dari Ya, mana Nadib. Ahdan? Daerah Dari mana? Lamongan. Lamongan, Surabaya. Iya. Amira Naila Raisita. Iya, Bapak. Dari mana? Daerah mana? Dari Jawa Timur, Pak. Mojokerto. Mojokerto ya. Kalau ini yang PPAUD ya, udah pernah ya? Belum ya? Pengujian dimensi? Belum ya, saya pertama ini ya. Lucky Dava, udah tadi ya. Pak Reza. Ya, hadir, Bapak. Biasa saya menunggu cair dulu nih. Safila Nurus Salam. Hadir, Pak. Dari mana Safila? Dari Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Faiz Bintang. Hadir, Pak. Faiz Bintang dari mana? Dari Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi, yang Sumatera. Aditya Bagus dari mana? Hadir, Pak. Saya dari Kabupaten Siak, Riau, Pak. Riau. Marsha Anjani. Iya, Pak. Kuliah apa sekarang, Marsha? Mata kuliah apa? Metode pengukuran. Pengukuran. Nanti kita lihatlah. Siapa yang belum? Aiban. Iya, Pak. Dari mana Aiban?
Dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Satya. Satya dari mana? Iya, Bapak. Oh, Saya kirain orangnya. dari Kota Malang, Pak. Vincent Mirza. Dari mana? Hadir Pak, saya dari Bandung, Bandung. Bandung ya. Kemudian Gabriela. Saya dari Surabaya, Pak. Surabaya. Kartika Nurul Aulia. Ya, hadir Bapak. Dari mana? Saya dari Jambi. Jambi. Jessica Rimbun Margareta. Hadir Pak. Saya dari Pekanbaru Riau, Pak. Ya. Berapa? Coba kita lihat ada berapa orang ya. 49 ya. Ada 54, masih kurang 5 orang lagi ya. Kristivana Benita. Jackson hadir. Ya, hadir Pak. Husnun NF nih apa nih? Nazila Fauzan, Pak. Hadir. Rozaki. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Kalian semua punya penggaris nggak ya? Coba disiapin penggarisnya. Penggaris yang 30 cm. Muhammad Farhan Fadila. Hadir Pak. Janet Bayi Adu. Hadir, Pak. Dari mana Janet? Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT, Pak. Kalau pakai video ini ya, mungkin lambat nanti ya. Atau minimal foto ya. Ada juga yang fotonya nggak ada ini. Saya hari ini 2 lagi ya. Baru semalam saya diberi apa? Beliau Pak Dr. Gianto ya sedang ada acara, ada urusan ya. Jadi saya harus menyiapkan baru semalam ini ya. Peisica Clara Pramesti Utami. Hadir Pak. Dari mana saya? Dari Dari Jawa Tengah. Dari Pati. Ini Aiban nih udah ya. 52 orang ya. Sebentar lagi. Intan Mile. Hadir Pak. Ardelia Ruciragati. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya oke. Dari mana asalnya? Dari Tangerang Pak, Banten. Tangerang ya. Satya sudah oke. Regina Muhammad Hafidz. Hadir, Pak. Saya lihat WA sebentar. Oh, saya ada yang salah upload ya. Sibuk saya masih ini. Baik, kita mulai aja ya. Ada 52 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Pagi ini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 18 Februari ya. Saya coba menyampaikan untuk mata kuliah metode pengukuran ya. Materi konsep pengukuran ya. Kita sudah dari SMA ya, dari kita sekolah ya, sudah sering melakukan pengukuran ya. Kira-kira ya kalau kalian menggunakan penggaris ya. Penggaris misalkan Anda mengukur suatu benda ya. Bicaranya adalah apakah setiap pengukuran itu punya kesalahan ya. Sebagai basic ya. Konsep dalam pengukuran, saya akan kenalkan beberapa metode pengukuran ya. Ini hang nih ya komputer saya ya. Hazen Nabil pernah ngukur ini ya? Pernah menggunakan penggaris 30 cm? Siap. Iya, Bapak. Pengukuran yang dilakukan ya, kira-kira apakah punya kesalahan? Gitu? Kalau untuk kesalahan sih sangat kecil, Bapak. Dalam metode pengukuran menggunakan penggaris gitu, Pak. Nah, sebagai basic konsep ya, sebenarnya setiap pengukuran itu mempunyai kesalahan ya. Nah, kita harus mengenal beberapa kesalahan yang terjadi ya di dalam pengukuran ya. Coba di antara 54 orang ini Anda melakukan pengukuran yang sama ya. Misalkan sebuah buku, seandainya ya kita. Apakah di antara kalian ya, buku itu panjangnya berapa kira-kira? Sekitar 25 cm atau 15 cm. Apakah kalian dari setiap jumlah mahasiswa yang ada akan menghasilkan pengukuran yang nilai yang sama? Bisa berbeda, Pak. Penyebabnya apa kira-kira? Alat yang digunakan apakah sama? Ya? Apa kira-kira apa? Coba dari mahasiswa, misalkan melakukan beberapa kali pengulangan pengukuran aja, mahasiswa itu sendiri ya, belum antar orang ya, belum antar satu kelasnya 54 orang melakukan sebuah pengukuran, apakah menghasilkan pengukuran yang sama gitu. Nah, kalau dari beberapa mahasiswa ini menghasilkan misalkan atau dengan alat yang berbeda juga, ada yang menggunakan penggaris yang 30 cm dengan metal ruler ya, ada yang akan menghasilkan sebuah pengukuran yang belum tentu sama ya. Nah, sehingga kita perlu mengenal ya sebagai basic ya, bahwasannya setiap pengukuran itu mempunyai kesalahan ya. Kesalahan pengukuran itu dikenal dengan kesalahan sistematik dan kesalahan random. Ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan kesalahan sistematik? Contohnya apa gitu ya? Kesalahan random, kemudian kesalahan lain yang termasuk gross error. Ya. Seseorang kalau melakukan pengukuran ya, apalagi yang skalanya itu berupa tanda atau garis-garis ya. Nah, biasanya ada salah baca, salah setel ya. Kalau udah beberapa alat ukur yang menggunakan penyetelan ya, ada yang digunakan secara langsung juga ya. Kemudian dia di awal sudah salah menyetel dari alat ukur yang digunakan gitu. Nah, itu lebih kepada gross error ya. Itu karena kelalaian. Gitu. Ya, jadi dalam melakukan pengukuran diharapkan lebih teliti ya, tidak sembrono, tidak lalai ya, dan punya jiwa untuk rasa tidak percaya yang dihasil. Jadi melakukan beberapa kali pengulangan ya.
Di dalam etika pengukuran itu seperti itu ya. Nah, di dalam konsep metode pengukuran ya, karena kita memahami setiap pengukuran itu pasti mempunyai kesalahan ya. Nah, yang dinamakan dengan kesalahan sistematik dan kesalahan random ya. Kemudian di kesalahan yang sistematik itu sendiri ya, kesalahan sistematik itu ternyata ada yang kesalahannya pasti ya. Nah, ini secara konsep gitu ya. Langsung aja saya kira to the point aja. Ada yang pasti dan tidak pasti. Yang pasti itu contohnya adalah koreksi ya. Jadi di dalam melakukan pengukuran misalkan di SPBU ya, SPBU itu volume yang diisi ya di tangki bensin misalkan motor ya. Ketika dia dikalibrasi atau ditera dengan standar tentunya jadi pengukuran itu selalu dikatakan sebuah pengukuran yang bisa dipercaya ketika dia bisa dibandingkan dengan suatu standar ya yang dipercaya ya. Ketika dia mengukur di dalam bejana ukur standar misalkan ya, volume 5 liter ya, dengan yang dikeluarkan dari SPBU, terkoreksi berapa dia? Perbedaannya berapa? Nah, itu masih, kalau kesalahan yang pasti, itu masih bisa dikompensasi. Artinya masih bisa dijustir ya, masih bisa. Kalau kita dianalogikan sebuah jam ya, jam dinding itu harusnya sekarang pukul 1. Nah, sementara di jam tangan kita, jarum jamnya sudah lewat dari 10 menit. Nah, itu masih bisa itu. Terkoreksi 10 menit. Dijustir. Nah, begitupun di SPBU ya, ketika ada perbedaan ya, itu bisa. Nah, itu yang dikatakan kesalahan pengukuran yang termasuk dalam kategori sistematik ya. Kita harus mengenal ya kesalahan pengukuran yang termasuk sistematik pasti. Nah, kalau yang sistematik nggak pasti ya, nanti digabung dengan yang kesalahan yang random ya. Random itu kan acak ya, menjadi suatu nilai ketidakpastian ya. Jadi nanti yang termasuk ke dalam kesalahan pengukuran sistematik tapi yang nggak pasti. Contoh sebuah alat ukur ya. Kalau kita absolut alat ya yang ada itu nggak mungkin ya kinerjanya itu selalu baik, dengan semakin bertambahnya umur dari alat ya absolut alat itu kinerja akan berkurang ya. Itu dinamakan dengan drift misalnya. Itu nggak pasti ya, setiap alat dengan komponen yang berbeda-beda ya untuk satu jenis pengukuran yang sama. Ketika umurnya antara yang baru dengan yang lama, apalagi alat-alat di metrologi ya, itu udah puluhan tahun ya. Nah, itu sebenarnya punya nilai drift ya. Nilai drift ya. Performance alat kinerjanya sudah berkurang ya ketika umur. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kesalahan sistematik. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kalau Dila melakukan pengukuran itu dilakukan berulang kali ya, termasuk ke dalam kesalahan acak. Enggak setiap orang melakukan 10 kali pengulangan itu dengan hasil pengukuran yang tidak sama, itu termasuk ke dalam kesalahan acak. Sebagai sumber ketidakpastian berupa penyimpangan dari keberulangan tadi ya. Simpangannya berapa dari keberulangan yang kalian misalkan seseorang atau mahasiswa melakukan pengukuran. Berarti ada satu budget dari kesalahan pengukuran yang acak dan kemudian ada kesalahan pengukuran yang sistematik ya. Yang kategori tidak pasti. Nah, itu jadi ada tadi saya beri contoh ada drift. Berarti ada 2 budget ketidakpastian ya, yang sudah budget itu maksudnya sumber-sumber
yang menyebabkan sebuah pengukuran. Kita sudah analisa yang pertama dari kinerja performance alatnya. Drift, dia punya nilai drift. Itu satu sumber ketidakpastian. Kemudian keberulangan, tapi ketidakpastian yang drift ini termasuk ke dalam kesalahan pengukuran sistematik. Kemudian yang tidak pasti ini digabung dengan satu sumber lagi, standar deviasi. Ya, artinya ada simpangan dari keberulangan ya. Dia mempunyai karakteristik statistik ya, sehingga nanti bisa dicari dalam bentuk standar deviasi ya. Satu nilai yang tidak pasti digabung menjadi sebuah angka harusnya ada. Jadi sejarahnya adalah menentukan nilai yang tidak pasti ini. Itu udah ditemukan ya, istilah angka untuk yang tidak pasti ini seberapa, dalam bentuk apa gitu, masih di dalam suatu kesepakatan yang harus dirumuskan. Dulu sejarahnya seperti itu. Kalau koreksi kan pasti, itu yang pasti. Tapi yang tidak pasti ini sejarahnya harus dinyatakan dalam suatu angka. Itu masih dirumuskan. Dan terdefinisilah sebuah angka yang dinamakan ketidakpastian yang mempunyai nilai di antara range yang ditentukan terdapat nilai benarnya. Jadi untuk memahami metode pengukuran diharapkan berarti apa? Yang tidak pasti ini diminimalisir ya. Nah, kalau dikaitkan dengan metode pengukuran itu ada, nanti kan dijelaskan juga ya. Ada metode pengukuran yang sudah standar, ada metode pengukuran yang dikembangkan di laboratorium ya. Yang sudah standar artinya di dalam beberapa penelitian sudah dibuktikan ya, bahwasannya memang handal di dalam metode pengukuran yang telah dilakukan penelitian tersebut. Tapi ada beberapa penelitian yang dilakukan, yang dikembangkan di laboratorium ya. Dengan memahami prinsip kesalahan pengukuran ini ya, berarti yang tidak pasti ya, kita dapat satu kesimpulan ya, bagaimana meminimalisir dari metode yang kita kembangkan, sumber ketidakpastiannya berkurang. Kalau drift ya alatnya kalau memang sudah lama, kinerjanya sudah, apakah masih bisa diperbaiki ya, apakah masih atau perlu diganti ya. Kemudian yang termasuk tidak pasti itu yang sistematik, resolusi ya. Jadi alat itu punya skala pembacaan terkecil ya, yang misalnya penggaris skala terkecilnya berapa mili. Nah, itu kemampuan alat membaca dari skala yang ada ya. Ketika dia menggunakan alat yang berbeda antara garis yang digital ya, ada sigmat yang digital ya. Nah, itu dari resolusi mempengaruhi sebagai komponen sumber ketidakpastian juga kan. Kalau kita mengukur dengan yang digital dan tidak digital, itu ada yang dinamakan kesalahan paralaks ya. Di dalam pembacaan itu, kan apakah salah dalam pembacaannya gitu. Nah, itu faktor dari alat yang digunakan. Nah, nanti dari beberapa contoh komponen ini, sumber ketidakpastian mana yang termasuk sistematik ya, selain dari acak yang penyimpangan dari keberulangan itu, contoh yang udah disebutkan tadi, drift dan resolusi. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan mempelajari karakteristik pengukuran ya. Dengan memahami kesalahan yang ada, nah, nanti ada karakteristik yang statik ya, yang dinamis ya. Itu bisa juga di dalam konsep memahami konsep kesalahan pengukuran yang harus kita kenal ya. Sistematik dan acak. Kemudian kesalahan lain adalah gross error. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Saya minta aktif ya. Kalau saya tanya, kalian coba untuk memberikan beberapa
alternatif contoh ya. Supaya supaya cair nih, saya belum cair nih. Kemudian basic konsep yang kedua ya. Tadi kan apa? Jadi apa kesalahan pengukuran? Sekarang sebagai basic konsep, mengapa sih kita perlu mengetahui diperlukannya pengukuran ya terkait dengan metode pengukuran? Jadi di dalam suatu pengukuran kita harus mengenal dulu setiap sistem kita perlu pelajari untuk kan gini, tujuannya adalah memantau proses ya. Berarti sistem itu kita harus kenal dulu. Yang kita pantau proses apa, sistem apa ya. Nah, nanti terkait metode pengukuran apa nih yang cocok, yang akan dikembangkan di laboratorium ya. Kita harus memantau tujuan pengukuran ya, memantau proses sehingga ada keterkaitan metode pengukuran yang cocok seperti apa gitu. Kemudian kalau misalkan dengan proses yang seperti ini mengendalikannya seperti apa gitu. Proses pengendaliannya sehingga misalnya kita membaca suatu pengukuran ya, dikendalikan untuk ditampilkan besaran. Jadi kita melihat suatu besaran, mengamati suatu besaran variabel yang ada ya dari suatu proses, kita kendalikan ke dalam suatu tampilan yang kita bisa mudah pahami. Contohnya tadi yang contoh kecil penggaris saja kan. Sehingga kita bisa tampilannya itu berupa skala. Ketika kita mengukur sebuah panjang buku ya, misalkan 25 cm ya. Nah, kita memantau proses dulu nih, proses pengukuran panjang buku. Nah, sistem yang ada ditampilkan bisa mengendalikan sistem dengan cara dia menampilkan kemampuan per skala sampai dia ke ujung panjang buku. Nah, jadi sistem itu terdiri dari sistem itu sebenarnya dari beberapa subsistem yang saling berinteraksi ya. Tapi dengan ciri ya dia punya batasan dan tujuan tertentu. Kalau tahapnya, saya pernah bilang di awal ya, untuk beberapa level sistem di instrumentasi ya, saya pernah membagi dalam 3 level ya, level pengukuran, level pengontrolan, kemudian level monitoring ya. Nah, itu punya 3 sistem yang berbeda ya. Kalau kita mau mengamati, memantau proses sistem yang ada di pengukuran dulu ya. Kira-kira apa aja yang ada di sistem di level pengukuran. Ya, jadi penting kita membagi ya. Kan dia sistem itu cirinya mempunyai batasan ya dengan tujuan tertentu ya. Jadi kalau saya gambarkan gini. Bicara instrumentasi ya, kita harus melihat dari awal ya sistem pendeteksian ya, sistem sensor ya. Sistem sensor. Dia punya batasan dia. Sehingga kita mengenal nanti ada sistem minimum di proses yang ada di pengukuran pendeteksian sensor ini. Nanti ada sistem ini sensor. Ya, kayak nggak pakai pulpen ya. Ini di level pengukuran. Kemudian ada nanti di level pengontrol ada namanya sistem controller ya. Ini juga punya batasan. Dia juga punya sistem minimum ya. Skup yang kita akan pelajari masih di skup sistem yang ada di sistem pendeteksian ya. Kalau di sistem instrumentasi industri itu sampai kepada sistem aktuator ya. Nah, ini nanti sama saya di sistem instrumentasi industri nih. Nah, kalau yang angkatan 2020 udah sering ya dengan saya, jadi sudah agak cair ya. Ini ada sistem aktuator ya. Nah, dari 3 sistem ini ya, ciri-ciri dia punya batasan dengan tujuan tertentu ya. Nah, ini basic konsepnya kita harus mengenal dulu,
ketika dia hanya prosesnya hanya minimum sampai ke display ya. Tadi ditampilkan melalui suatu pengamatan ya. Misalkan dia kalau sudah ke display berarti yang berupa 7-segment berarti dia termasuk ke dalam instrumen ya. Ada yang tahu bedanya instrumen dengan alat ukur? Sama apa beda? Gabriela. Atau siapa yang tahu bedanya antara alat ukur dengan instrumen ukur? Nah, ini di sistem sensor juga punya sistem minimum ya. Kalau di sistem sensor cirinya adalah 7-segment ya, display ya yang dihasilkan. Kalau dia bicaranya sistem instrumentasi, bicara instrumen ya. Jadi makanya harus tahu nih, beda antara instrumen dengan alat ukur itu ternyata beda. Kalau instrumen ukur ya memang alat ukur. Kalau alat ukur ya pasti alat ukur. Bedanya apa? Jessica coba tahu nggak? Mungkin kalau instrumen itu lebih kompleks, Pak. Ada lagi yang lain. Kompleksnya di mana? Instrumen itu sampai yang tadi kata Bapak, sampai ke aktuator itu, Pak. Instrumen, beberapa instrumen bisa dikatakan sebagai suatu sistem instrumentasi ya. Beberapa instrumen. Kalau cuma instrumen aja yang saya tanyakan instrumen ukur dan alat ukur ya. Makanya ya siapa? Mangga. Instrumen itu alat-alatnya ya Pak? Pertanyaannya lihat pertanyaannya. Apa perbedaan antara alat ukur dengan instrumen ukur? Nah, kalau instrumen ukur udah pasti alat ukur. Kalau alat ukur belum tentu instrumen ukur. Kalau kita lihat di beberapa alat ukur yang ada yang masih menggunakan manual ya, tidak menggunakan besaran listrik ya. Nah, kalau udah instrumen ukur itu udah lebih kepada tampilannya sudah dalam suatu display yang dinamakan 7-segment ya, display digital. Sehingga nanti bicaranya adalah bagaimana merekayasa sinyal listrik ya. Nah, harusnya diterangin dari awal ya, proses industri itu sejak ada revolusi industri ya, di mana listrik menjadi primadona ya, sehingga pabrikasi industri sudah memanfaatkan sistem kontrol yang merekayasa sinyal mulai dari sistem pendeteksian ya. Nah, ciri di sistem sensor kembali lagi ya, langsung aja. Nanti kita lama-lama nanti akan bisa dilihat perbedaan antara yang saya katakan instrumen ukur berbau besaran listrik ya dengan yang alat ukur. Sehingga tadi kan untuk memudahkan juga kan, kita untuk memudahkan di dalam mempelajari konsep pengukuran, materi itu adalah konsep pengukuran ya. Menggunakan apa? Menggunakan sistem instrumentasi. Sistem instrumentasi itu yang menggunakan besaran listrik, di mana dia merekayasa sinyal, mengkondisikan sinyal, memproses sinyal. Ya. Nah, makanya kalau di sistem sensor itu saya selalu tekankan untuk mempelajari sistem sensor, dilihat dulu torsi, misalkan sebuah alat ukur namanya torsi ya, torsi range. Nah, cari yang analog dulu sebelum kalian mempelajari yang digital. Bagaimana sistem instrumentasi untuk torsi range yang digital? Kalau kalian tidak membandingkan dengan yang bukan digital. Nah, ini untuk memudahkan kita ya. Tadi di dalam memahami konsep instrumentasi ya. Kalau udah instrumentasi mulai dari sistem sensor ya, sistem controller sampai kepada sistem aktuatornya. Nah, batasan kita kenapa di level pengukuran kita batas. Nanti kan ada kuliah sistem instrumentasi industri ya. Sampai bagaimana sistem controller dan instrumen controller apa yang digunakan ya. Nanti kalian mengenal PLC, DCS ya. Sekarang ada Arduino yang murah ya. Kuncinya nanti di umpan balik, pasti di sistem yang ada itu, kalau semuanya sama-sama, nah ini apa yang sama dari ketiga sistem yang ada? Semua butuh resources ya. Nah, butuh sumber daya ya.
Belum tentu powernya yang ada di sensor ini butuh power dengan sama dengan yang kontrol, belum tentu ya. Nanti namanya rekayasa step up, step down ya. Ketika untuk membutuhkan daya berapa. Kemudian ada juga sistem aktuator ya. Kalau cirinya sistem aktuator dengan sistem sensor itu sama ya. Sehingga dia disebut sebagai, kalau sensor itu sebagai transducer input. Sedangkan untuk aktuator disebut sebagai transducer output. Jadi setiap sensor harus dilakukan perekayasa, pengkondisi, pemfilteran, ya, penguatan, sehingga dinamakan transducer. Karena dia berada di awal, dia disebut sebagai transducer input. Kalau aktuator, dia sebagai transducer output. Nanti ada sinyal-sinyal yang masuk ke controller, ya, keluar controller. Nanti kita mengenal A, DC, dan DAC. Gitu. Karena dia masuk ke controller yang butuh sinyal digital misalkan. Ada juga yang Arduino ya, punya sinyal analog bisa. Di PLC juga ada, kita harus mengenal juga PLC yang bisa digunakan untuk analog juga bisa. Nanti baru ke aktuatornya, digital, dari digital keluaran ke analog. Nah, ini untuk menggerakkan aktuator. Kalau dia melakukan suatu, misalkan control valve ya, melakukan suatu proses flow ya, proses flow, kapan bukaan valve yang ada, kapan sensor ini mendeteksi ya, untuk kapan bukaan valve, butuh sistem controller ya, butuh controller. Bukaan valve ini untuk supaya air mengalir gitu. Tinggal kontrolnya yang digunakan jenisnya apa gitu. Nah, itu semua ya berbau listrik kan besarannya, supaya dengan merekayasa sinyal yang ada itu, nah, makanya sebagai sebuah sistem instrumentasi. Bahasa sederhana seperti itu. Nanti ada bahasa pakemnya, kita lihat ya. Kalau yang analog lebih banyak ke indikator ya, juga sebagai supporting ya, supporting dari, bisa juga sebagai supporting dari pengukuran yang ada. Kembali lagi ya, basic konsep ya, kita di dalam memahami tentang metode pengukuran ya, kita perlu, kenapa pengukuran diperlukan, kita harus tahu proses yang ada ya, sistem yang ada, sehingga kita bisa menentukan metode pengukuran yang ada gitu. Bahkan bisa memilih. Kalau udah memilih metode pengukuran ya, nanti ada, nggak selalu yang tadi yang sudah instrumentasinya sudah canggih, nggak selalu instrumennya yang sudah canggih, nggak selalu. Ada juga nanti pemilihan yang tidak harus menggunakan listrik, besaran listrik. Nanti kalian mengenal ya, contohnya pengukuran hidrometer ya. Hidrometer itu sudah menggunakan otomasi ya, metode KUKO ya, sistem penimbangan hidrostatik. Itu mudah menggunakan satu sistem instrumentasi ya. Ingin melihat seberapa nilai densitas dari hidrometer. Kalian harus mengenal hidrometer. Kalau di bensin itu kan sebenarnya di SPBU itu jangan melihat volumenya aja ya. Ini termasuk bensin premium apa Pertamax ya. Kita beli Pertamax ternyata premium ya. Nah, itu dia punya nilai densitas. Nah, itu ada alatnya namanya hidrometer. Untuk mengkalibrasi itu, ada yang menggunakan tadi sistem instrumentasi yang lengkap, canggih gitu kan. Ada juga yang hanya menggunakan beberapa cairan yang punya nilai densitasnya, sehingga dia bisa mengukur skala yang di hidrometer tersebut. Bentuknya hidrometer seperti ini. Nah, ketika dicelupkan ya di mengukur bensin ya, densitas bensin ya. Kan dia ada beberapa skalanya. Untuk skala ini densitas airnya dan suhunya misalkan diganti. Nah, cara mengkalibrasinya ada yang enggak instrumentasinya lengkap. Ada yang menggunakan sistem otomasi yang lengkap ya. Turun naiknya ini digerakkan oleh motor ya. Dilihatnya dengan digital image processing. Nah, kemiringan, banyak kemiringan ini pengaruh nanti nih. Prinsip, saya pernah juga menyampaikan nanti masuk ke metode ya. Nanti ke metode itu lebih banyak kepada prinsip kesetimbangan ya. Kalau di hidrometer ini adalah sigma F sama dengan 0 nih. Kan gaya Archimedes yang ada ya. Nah, ini nanti dijabarkan lagi.
Nah, seharusnya tuh metode pengukuran dia membahas di prinsip kesetimbangan ini semua besaran nanti ada. Kalau yang menggunakan strain gauge ya, misalkan dia menggunakan jembatan itu ya, jembatan Weston ya dia F volt di sini sama dengan 0. Setimbangannya sama dengan 0. Setiap pengukurannya harusnya diuraikan di dalam suatu metode pengukuran. Tapi ternyata lebih di SAP pengajaran yang ada, itu materinya lebih kepada pengukuran dengan sistem instrumentasi. Nah, ininya kurang dalam nih. Sementara yang menggunakan sistem instrumentasi udah sangat lengkap di mata kuliah sistem sensor. Nah, itu kalian bisa lihat video-video saya juga ya. Itu lebih lengkap. Kembali lagi ya, basic konsep yang pertama tadi tentang metode pengukuran itu kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan pengukuran yang ada ya, yang sudah pakem ya, ada kesalahan random, ada kesalahan sistematik ya. Dengan budget-budget ketidakpastian tadi, budget itu sumber-sumber ketidakpastian yang mempengaruhi pengukuran, sehingga kita mengetahui metode pengukuran mana yang akan kita yang lebih baik gitu. Ya semakin sedikit sumber-sumber ketidakpastiannya, artinya bisa dikompensasi. Misalkan ketidakpastian dari kesalahan pengukuran tadi, kalau kita mengukur dengan menggunakan penggaris, ya gantilah yang digital misalkan. Nah, itu metode-metode seperti itu ya. Nah, nanti ada untuk perbandingan langsung. Nah, itu kita membandingkan itu sumber-sumber ketidakpastian itu menjadi satu basic konsep di dalam kita mengetahui ya, metode pengukuran kita ini, apalagi kita mengembangkan metode pengukuran di lab, kita bisa mengetahui mana yang lebih baik. Kemudian tujuan proses perlu diketahui juga ya. Kita harus memantau proses yang ada, ya pengukuran kita lakukan dengan pengukuran yang 1 meter, 2 meter masih mudah. Gimana kalau misalkan 20 meter? Ya? Bahan ukur misalkan, nanti kalian belajar ya dari bahan ukur. Sepanjang 20 meter. Nah itu harus memantau proses pengukurannya, sistem yang kita buat ya, untuk di dalam mengukur suatu panjang ya. Nah, bagaimana kita mengendalikan sistem yang ada ya, dengan cara kita kan sampai kepada display aja misalkan. Penunjukannya berupa display. Tidak diteruskan ke sistem controller. Nanti di mata kuliah selanjutnya baru diteruskan ke sistem controller sampai ke aktuator. Nah, itu tadi di SPBU ya, ini sebagai acuan dalam transaksi ya, jadi sehingga perdagangannya fair ya dari proses yang ada ya. Nah, jadi kita beli bensin ya benar, memang kita beli bensin 2 liter ya, memang yang dikeluarin memang 2 liter. Gitu. Oke itu ya sebagai basic konsep. Kemudian apa lagi nih? Konsep tentang metode pengukuran ya. Kita harus melihat dan di sini ya ternyata diarahkan nih dengan apa nih kita pengukuran dengan sistem sebagai sistem pengukurannya ada instrumentasi ya. Apa itu instrumentasi ya? Instrumentasi tadi sebagian sekilas ya sebelumnya sudah saya jabarkan ya. Dia yang berbau besaran listrik. Instrumen ukur, instrumen aja itu ada alat ukur. Cuman alat ukur beda dengan instrumen ukur. Contohnya kalian dulu pernah nggak menggunakan termometer gelas ya? Termogelas prinsip tranduksinya akan berbeda dengan termometer yang digital ya. Nah, makanya saya bilang tuh metode pengukuran itu kita juga perlu melihat prinsip tranduksinya ya. Kenapa dia ketika dipanaskan ya termometer gelas ya. Coba aja kalian bakar ya, kalian punya misalkan sebuah korek ya. Kalian bakar itu termometer gelasnya ya. Dia berapa detik? Ada lagi yang lain misalkan termometer gelas melakukan juga pemanasan juga. Beda antara satu orang dengan yang lain tuh. Berapa menit, berapa detik dia bisa menghasilkan skala terkecil. Nah, itu prinsip tranduksi itu akan mempengaruhi metode pengukuran apa kira-kira yang kita
gunakan. Dibandingkan misalkan dengan kalian menggunakan digital thermometer ya. Dipanaskan, bahannya, materialnya beda ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian dilakukanlah perbandingan langsung ya. Kalau dia sudah masuk ke pengukuran kalibrasi ya. Nanti ada pengukuran yang belum dibandingkan ya. Itu lebih kepada, kalau perbandingan langsung itu lebih kepada tanpa secara langsung ya, tidak ada perubahan misalkan pressure ya. Kalau flow itu ada perbedaan tekanan, baru bisa dia differential pressure itu menghasilkan misalkan berbanding lurus dengan hambatan kalau dia dibawa ke arah instrumen ya. Nah, itu tidak langsung. Kebanyakan pengukuran, apalagi yang di industri itu tidak langsung ya. Ada yang diarahkan ke besaran listrik dulu ya. Nah, kembali lagi nih ke basic konsep yang selanjutnya yang ketiga ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, ternyata pengukuran ini dengan apa? Dengan instrumentasi sebagai sistem pengukuran. Jadi ada yang berbau besar. Berarti ada apa cirinya? Ada perekayasaan sinyal, ada pengkodesian sinyal, ada pemrosesan sinyal. Gimana yang enggak instrumentasinya zaman dulu apalagi? Yang enggak menggunakan besaran listrik ya, teknologi uap juga ya. Yang pneumatik itu juga sebenarnya satu proses pengukuran yang ada pengendaliannya. Coba nggak menggunakan pengkondisian sinyal, pemrosesan sinyal listrik ya. Dari analog ke digital, digital ke analog. Nah, itu juga ada model pengukuran yang seperti itu. Tapi memang ada di beberapa sumber masih dikatakan sebagai suatu instrumentasi. Ya. Kalau dari beberapa sumber yang ada jelas, kalau instrumentasi itu dari instrumen itu sudah harus dari mulai sensingnya harus dirubah dari elemen sinyal pengondisian sampai ke menggunakan 7 segment misalnya dalam tampilan digital ya, itu dari listrik instrumentasi dan mengontrolannya banyak menggunakan instrumen-instrumen berupa controller seperti PLC, DCS, Arduino ya. Nanti lebih jelasnya di sistem instrumentasi industri ya. Kalian akan melihat mulai dari proses yang panjang ya. Kita masuk dulu, makanya saya bagi nih untuk memudahkan. Jadi tadi ada batasan-batasan ya sistem itu ya. Kita di level pengukuran dulu ya. Sistem minimum di sensor itu batasannya baru sampai ditampilkan di dalam bentuk display atau dilanjutkan ya. Stop sampai dilanjutkan nanti masuk ke sistem controller. Nah, instrumentasi adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam penerapan alat ukur dan sistem pengendalian pada suatu objek ya. Untuk tujuan mengetahui besar angka pada suatu proses dan juga untuk mengendalikan besar angka proses supaya bisa ditampilkan. Dikendalikannya itu tadi ya saya bilang pengendaliannya pada di besaran angka yang bisa ditampilkan ya. Kita sebagai pengamat nih ya. Ini ada sistem pengukuran ya. Sistem pengukuran adalah yang menghubungkan antara pengamat dengan proses ya. Jadi si pengamat itu bisa membaca dari proses yang ada ya. Karena dia tadi ya sistem pengendalian suatu objek untuk tujuan besar angka variabel proses yang ditujuan ada dengan ditampilkan ya. Yaitu tadi misalkan dia melihat dengan menggunakan skala ya kan. Nah, berarti dia ditampilkan dalam bentuk skala yang ada. Itu aja udah termasuk instrumen ya, instrumentasi ya. Apalagi, nah kalau udah masuk ke kontrol cirinya apa tadi saya bilang ada umpan balik, berarti ada set point ya. Ketika kita sudah mengukur misalkan besaran suhu ya, besaran suhu anggaplah tadi ada yang menggunakan analog ya, ada yang sudah digital ya. Dia ditampilkan dalam suatu angka digital, ada yang ditampilkan dalam suatu skala ya kan. Nah, ini menunjukkan dalam satu proses bisa dalam sebuah tangki ya, yang disetting. Nah, berarti ada set point nih, udah masuk ke pengontrolan. Settingnya adalah harus tidak lebih dari 20 derajat ya. Tangkinya misalkan. Ketika dia lebih misalkan menjadi 30 derajat, berarti kan dia harus ada pendinginan ya. Aktuatornya apa? Mendinginkan sesuatu. Nah, cirinya dari tadi ada bataskan sistem ya, sistem sampai sensor sampai ke display. Kalau controller dia
ada set point yang untuk mengumpan balikan atau mau ada umpan balik positif dan negatif ya. Kalau dia kurang ya, berarti umpan balik negatif ya, dikurang dari misalkan suhunya harus dikurangi dari 30 jadi 20. Kembali lagi ke setting semula. Nah, itu udah masuk proses kontrol ya, sistem kontrol. Nah, makanya perlu dibagi nih biar nggak rancu ya. Jadi ada level pengukuran ya, ada pengamat mengamati suatu proses dengan sistem pengukuran tertentu ya. Tadi suhu misalkan ya dalam suatu tangki ya. Kalau mau nyampe ke proses kontrol, dia harus ada setting point. Ketika dia berubah, dia harus menjalankan sistem yang berikutnya yang dinamakan sistem aktuator ya. Kalau aliran juga gitu. Aktuatornya bukaan valve-nya, misalkan keluarlah pendinginan, bukaan valve air dingin itu mengalir misalkan. Itu aktuatornya kontrol valve. Valve-nya membuka sehingga dari yang panas dari 20-30 turun suhunya. Ya, paham ya? Jadi di sini basic konsepnya menggunakan apa? Kalian menentukan metode pengukuran, mengembangkan suatu metode pengukuran ya. Dia menggunakan apa dalam sistem instrumentasi tadi yang sudah ya karena sudah banyak digunakan ya. Jadi instrumentasi itu ya mulai dari sistem sensor, sistem kontrol sampai kepada sistem aktuator. Karena terkait pengukuran ya dia dibatasi hanya kepada besaran angka proses supaya bisa ditampilkan ya. Nah, jelas ya Hazen Nabil? Kurang cair aja nih Jelas, saya. Bapak. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian apalagi nih? Basic konsepnya ya. Bagaimana metode pengukuran dia? Ternyata ya pengukuran itu sebagai pengukuran itu apa sih sebenarnya? Dia transformasi variabel fisika gitu yang dapat misalkan dia mau dirubah dari besaran physis yang ada ya, tekanan sekian PSI, ditransformasi variabel-variabel tadi yang besaran physis tadi ya berupa tekanan sekian PSI, 9 PSI, 24 PSI, berapa? 25 PSI ke variabel ditransformasi misalkan dalam besaran listrik berapa miliampere misalkan. Nah, kalau udah bicaranya instrumen ya berarti perubahannya adalah kebesaran listrik ya. Sehingga nanti menjadi suatu sinyal itu masih lemah misalkan. Sensor itu gitu. Variabel fisika kan kalian udah tahu nih ya. Saya nggak mau mengulang lagi yang sudah di fisika, rekayasa fisika ya. Panjang, percepatan ya. Saya lebih kepada konsepnya nih. Jadi ditransformasikan ya ke dalam suatu besaran ya. Nanti akan dilakukan suatu pemrosesan sinyal, pengkondisian sinyal. Tapi kalau di awal tuh biasanya apa dulu? Penguatan ya. Nah, dari sensor yang ada ya, nanti jenis-jenis sensor beda-beda ya. Perlu ada penguatan ya. Kalau strain gauge dengan jembatan Wheatstone, ya tadi yang saya bilang menggunakan beberapa prinsip tahanan ya. Nah, itu nanti ya, nanti juga ada di bab berikutnya. Nah, dengan beberapa tahanan ya, sebagai tadi untuk proses penguatan, kemudian setelah itu kan masih ada semacam noise gitu. Kalau noise di dalam pengukuran perlu ada filter ya. Nah, ada lagi perekayasaan tahap-tahapnya kan. Tadi apa tadi? Dari sensor mendeteksi ya, kalau mau ditulis ya. Spidol saya hilang lagi ya. Saya ulangin ya. Jadi dari sensor mendeteksi besaran variabel fisika ya, ditransformasikan ya dalam suatu besaran listrik ya, itu masih lemah. Jadi perlu ada lagi sistem yang lain namanya penguatan ya. Di dalam sistem sensor itu ternyata ada subsistem lagi kan. Ada pendeteksian variabel fisika. Nanti ada
Tadi kalau mau dikondisikan ya, namanya adalah sistem untuk penguatan. Nanti ada rekayasa instrumennya juga ya, kita banyak menggunakan op-amp juga kan. Penguatan dan sekaligus filternya juga ya. Nanti kalian akan mengenal nih apa komponen-komponen apa yang digunakan untuk sistem berikutnya. Tapi masih di sistem sensor, batasannya masih belum ke controller. Ternyata ada lagi di dalam sistem sensor, ada lagi yang sistem penguatan dan filteringnya. Nah, kalau udah ada sistem penguatan dan filteringnya, itu disebutnya apa? Sudah sebuah transducer ya. Ingat ya, nanti akan ada entah di UTS atau kuis, apa perbedaan antara sensor dengan transducer? Kalau di apa? Timbangan digital kan, sensornya strain gauge. Transducernya dia sudah ada penguatannya ya, dengan jembatan Wheatstone. Nah, kalau dia ada sistem penguatannya, ada sistem filteringnya, diperhalus lagi nilai keluarannya sesuai yang dibutuhkan untuk display ya. Nanti kalau larinya ke elemen display, karena masih batasannya di sistem sensor. Nah, itu sudah disebut sebagai transducer. Nah, kalau dia sistem sensor berarti dia transducer input. Nanti di ujung ya, ketika lewat dari sistem controller dia ada aktuator ya, namanya transducer output. Sama, dia juga perlu nanti keluaran yang analog ya. Itu masih, kalau masih lemah harus dikuatkan, harus difilter, baru bisa membuka valve misalkan dengan tekanan sekian PSI. Gitu konsepnya. Jadi apa tadi? Konsep tentang metode pengukuran dan hubungannya dengan variabel fisika ya dalam sistem pengukuran ya. Jadi dia merupakan pengukuran sebagai transformasi variabel fisika ya yang dapat ditampilkan. Untuk dapat ditampilkan dia ada proses kan. Kalau dia berupa instrumen, jadi berarti dia ada proses pengkondisian sinyal, perekayaan sinyal ya. Ada juga yang transduksinya nggak harus ke listrik ya. Nanti kita akan lihat ya dengan adanya perubahan cairan itu menggerakkan gelembung atau bulb yang ada ya sehingga bergeserlah tadi perubahan suhu. Itu juga nggak ditampilkannya nggak dalam bentuk display yang berupa digital ya. Nanti ada contohnya. Kalau gambar memang agak kurang bagus di sini. Mungkin itu ya, jelas ya. Udah 4 nih, apalagi kira-kira? Nah, ini yang terakhir nih ya. Ternyata metode pengukuran itu ya sudah dikembangkan, itu ada yang sudah dikembangkan dulu dan untuk berbagai sistem pengukuran ya, sehingga pada saat terdiri dari ada metode standar yang sudah lazim digunakan ya, artinya sudah dilakukan beberapa penelitian yang memang sudah metodenya sudah bagus ya, sudah standar sehingga lazim digunakan di beberapa lab. Ada juga yang masih dikembangkan ya di laboratorium. Nah, tadi kita dengan mengenal mana yang sudah standar yang lazim digunakan sehingga kita mengenal ya untuk metode perbandingan langsung ya, misalkan massa ya dengan perbandingan langsung 5 kilo dengan 5 kilo, kilogram dengan kilogram di langsung ya. Kemudian disseminasi atas itu juga massa juga. Kemudian displacement. Nah, di sini displacement ini misalkan jarak ya, jarak itu termasuk ke dalam perbandingan, nanti dirubahnya, dia menggunakan semacam coil ya, coil itu bergerak, nah, kalau di tengah dia 0 gitu. Nah itu jadi kesetimbangan juga itu. Bergeser lagi. Ini laser. Nah ini nanti ada displacement yang LVDT ya. Ada 2 kumparan, ada satu di tengah yang diam ya. Ketika dia bergerak ke kiri ke kanan, ini ada kesetimbangan di nolnya ya. Berarti dia berapa pergeserannya, berapa defleksinya gitu dari jarak. Ya tandanya di sini dia udah mengetahui titik nolnya di sini gitu. Nah ini ke dalam satu besaran listrik berarti kan.
dari X yang sekian senti atau meter ya CGS. Kalian juga harus mengenal ya satuan. Saya nggak akan ngebahas lagi satuannya, udah direkayasa ya. Ada satuan CGS, ada MKS ya, sentimeter ya. Nah, nanti keluarannya udah besaran listrik. Itu metode displacement itu ya, berarti dia termasuk perbandingan yang kalau yang langsung tadi misalkan 5 kilo dibanding dengan diukur ya, beratnya 5 kilo dengan timah. Nah, ini masih perbandingan langsung ya. Nanti yang kalau di flow itu, kalian belajar di flow itu, nanti ada penghalang ya, yang bentuknya orifice ya, membran dan lain sebagainya. Dia ketika ada aliran kan, di tengahnya ada penghalang, berarti ada beda tekanan ya. Nah, ada beda tekanan. Tekanan ini di elektrik ya, besarannya nanti kebesaran listrik. Berarti apa? Perbandingan nggak langsung. Jadi banyak di industri yang perbandingan tidak langsung. Ya, nanti kalian mengenal perbandingan langsung dan tidak langsung ya. Metode jembatan tadi yang ini sama juga nih. Metode pengukur aja dibuat nol juga nih. Nah, ini juga. Ya. Jadi semua itu keseimbangannya itu cuman memang satu ininya apa gitu, besarannya apa. Di sini harus voltnya adalah 0 ya. Kemudian ada lagi nanti yang hidrometer tadi udah ya. Yang hidrometer itu yang sistem penimbang hidrostatik itu juga harus gaya yang tercelup ya kan, yang dengan yang keluar itu sigma F, semua ini kesetimbangan kalau metode pengukur. Nah, ini harusnya seperti ini nih yang dibahas nih. Bukan yang ke arah sistem jadi pengukuran dengan sistem instrumentasi. Ya, itu udah ada di sistem sensor ya. Nah, bagaimana dia pada saat gaya yang 0 gitu kan, di skala berapa? Begitu pun ini ketika ini kan jembatan Weston di sini ada di salah satunya ini ada strain gauge. Perubahan strain gauge yang ada ini karena ada tekanan. Jadi strain gauge ini nanti ada di satu lempengan gitu, ditaruh suatu benda gitu. Nah, ini ada defleksi ya. Nah, kan dia ada tekanan sini ya. Ini akan mempengaruhi kesetimbangan di jembatan ini. Nah, itu sih metode pengukuran ini harusnya ada di ini untuk volt, ini untuk gaya. Nanti ada different pressure ya. Kemudian nanti yang mekanik juga ya, timbangan. Nah, semua di prinsipnya adalah kesetimbangan. Kapan dia nolnya? Yang paling mudah LVDT ya. Ketika dia nol, ini perubahan bergesernya berapa nih? Ketika dia, nah, itu ada nilai keluaran dari arus induksi ya, induktansi nih ya. Itu ada perhitungan teorinya. Harusnya ke situ di metode pengukuran. Tapi ini ntar ke bawah ya, materinya itu lebih banyak ke instrumentasi ya, yang ada di sistem sensor ya. Tuh. Jadi elemen pengukuran dalam sistem instrumentasi. Nah, akhirnya gitu kan. Elemen pengukuran dalam sistem pasti ada sinyal conditioning elemen, sinyal processing elemen ya, presentasi display elemen ya. Nah, itulah kalau sudah dibawa ke dalam pengukuran dalam sistem. Kalau harusnya konsep metode pengukuran di mana dia pada saat kesetimbangan dia 0 gitu harusnya diuraikan ya. Berarti nanti saya coba untuk di sensor nanti. Untung di sensor tuh sudah seperti ya semuanya dari instrumentasinya, dari prinsip transduksinya, dari prinsip kesetimbangannya, dan saya menyampaikan di sistem sensor itu thermal, sistem sensor thermal ya, sistem sensor flow, sistem sensor elektromekanik. Bagaimana prinsip pengukurannya. Tapi ini udah lebih dibawa ke arah langsung ya. Kita harus mengenal sensing elemen ya. Signal conditioning elemen, signal processing elemen sampai nah ini udah batasannya udah sampai ke sistem sensor aja nih. Ini termasuk instrumentasi, ada beberapa tadi di dalam sistem sensor itu kenapa dia disebut transducer? Udah ada sistem penguatannya, ada sistem filteringnya, ada pengondisian sinyalnya ya sampai ke display. Jadi input nilai harga sebenarnya ya masuk ke pendeteksian sistem sensor, dikondisikan dulu, kemudian diproses, kemudian dipresentasikan dalam suatu data ya. Nah, inilah yang terukur kalau bisa sama dengan sini, ada terkoreksi enggak. Sensing elemen merupakan elemen pertama. Tadi elemen pertama jadi disebut ingat ya transducer input. Siapa tahu keluar di UTS kan.
Karena dia berada di elemen transistor output apa? Aktuator. Jadi walaupun nanti kalian belum belajar aktuator, minimal itu dulu yang harus saya buka dulu sedikit ya. Controller juga sudah saya buka sedikit. Perbedaannya apa? Dia ada umpan balik set poinnya dari supaya parameter itu bisa kita kendalikan. Input dari sensing elemen adalah harga sebenarnya sebentar. Input dari sensing adalah harga sebenarnya ya. Oke, inputnya dia harus harga sebenarnya ya. Variabel fisika yang tadi umum ya. Apa aja, kalian mau mengukur apa dari variabel yang diukur ya. Output dari sensing elemen tergantung pada harga tersebut ya. Ya bergantung pada input yang masuk ya. Oke, ini contohnya sensor temperatur ya. Perubahan temperatur ya terhadap tahanan ini ya. Sensor gaya tekanan ya, membran tadi ya. Piezoelektrik, strain gauge ya, tekanan ya. Sudah disebutkan tadi di awal semua. Sensor pergeseran VDT juga sudah. Potensiometer ya juga ada. Jadi lengkap nih kalau di sistem sensor itu saya jelaskan ya. Ini sama aja saya ngajar sistem sensor nih kalau gini. Ini materi yang ada yang diberikan ya. Yang diberikan ke saya standarnya persis mirip dengan ada sistem sensor, malah lebih lengkap di sistem sensor ya. Kemudian elemen pengkondisi sinyal ya, elemen ini mengubah output dari sensing elemen menjadi bentuk yang sesuai proses berikutnya ya. Ini menggunakan low pass filter. Ini op-amp ya, sistem. Kalian mengenal komponen op-amp nanti ya. Amplifier ada tambahan kapasitifnya ya, berapa di paralel di seri ya, sehingga dia bisa memfilter ya. Kuncinya dia ada di kapasitifnya ya. Kalau amplifier kuncinya di op-amp-nya, instrumen amplifier ya. Nanti ada tipe diferensial, ada summing, ada penjumlahan ya. Dari sinyal-sinyal yang ada bisa di diferensial, bisa di summing ya, itu teknik-tekniknya ya. Kalian mengenal konsepnya dulu ya. Pengondisian sinyal itu kalau kita penguatan tuh ada yang bisa di sinyal-sinyal itu bisa dijumlah, bisa dibagi, bisa dikali ya. Kemudian filter ya, menggunakan kapasitif ya. Rekayasanya supaya noise-nya hilang ya, masuk ke kapasitif dulu. Kemudian signal transmisi ya, mentransmisikan sinyal dari satu elemen ke elemen yang lain. Ya, ini menggunakan serat optik ya, kalau dia transmisinya sinyal optik ya, kabel ya, puli ya, kalau dia berupa mekanik ya. Sinyal mekanik yang nanti tetap aja ada yang mechanical elektrik ya. Puli yang dihubungkan dengan ke motor listrik juga bisa kan. Nah, itu jadi semuanya nanti ke arah yang berbesaran berbau listrik ya. Ingat ya, instrumen ukur dengan alat ukur ya. Instrumen ukur itu tetap dia alat ukur, cuman alat ukur belum tentu instrumen ukur ya. Nah, contohnya LIG, LIG itu liquid in glass ya, termometer gelas dengan digital termometer. Nah, itu dah. Apalagi nanti kalau bicara cara kalibrasinya ya. Cara kalibrasi Anda menggunakan digital thermometer dibandingkan dengan digital thermometer ya. Sumber-sumber ketepastiannya udah beda. Dengan Anda membandingkan dengan teman-teman membandingkan dengan yang termometer gelas. Nah, di situ tuh udah berbau. Nah, jadi ini karena kita bicara instrumentasi ya, sebagai basic konsepnya juga ternyata proses pengukurannya menggunakan sistem instrumentasi ya. Berarti kita harus mengenal elemen-elemennya, udah cukup. Nah, kan kalau diarah ke bawah. Kemudian, nah ini tadi di awal juga sudah dijelaskan ya. Nah, sensing elemen ya, sensing elemen itu tadi dia dikatakan sebagai transducer, kita lihat gambarnya ya. Nah, ada elemen pendeteksian ya. Nah, ini harga sebenarnya yang diukur ya, proses sebagai proses variabel ya. Nah, kemudian pendeteksian ini ditransmit. Transmisi sudah pengolahan penguatan ya. Penguatan dan sinyal ya, filteran ya. Untuk diteruskan langsung bisa dibaca oleh controller kalau dia diteruskan ya. Kalau enggak dia hanya dalam sebuah tampilan display. Nah, sehingga nanti kita mengenal transducer ya. Nah, nanti juga ada istilah ya, smart transmitter, smart instrument. Nah, kalau ditanya smart instrument jangan ditunjukkan ke controllernya. Bisa juga controllernya yang disebutkan controller smartnya seperti apa gitu.
Nah, kalau smart instrumen di sistem sensor ya, filosofi ini nih. Jadi yang dikatakan smart, di satu paket dia sudah bisa mentransmisikan. Jadi pendeteksiannya dia sudah ada sistem untuk penguatan dan filtering ya. Nah, makanya dia dikatakan transducer atau smart instrumen ya. Transmitternya udah smart juga ya, sensing udah smart, sudah bisa langsung diteruskan ke proses selanjutnya. Itulah smart. Kontrol juga harusnya ada dong. Ketika di sistem minimum di sensor juga harus ada, kuncinya ya itu minimal ada semua sistem yang ada sistem sensor, sistem controller, sistem aktuator, dia harus ada resources ya, power supply-nya ya. Nah, itu menggerakkan sistem ya semua. Cuman bedanya apa? Kalau di sini sampai tampilannya display, di sini masih ada set point yang dikontrol, yang dikendalikan. Nanti aktuator juga ada yang diteruskan supaya dia menjadi keluaran yang bisa dalam besaran bisnis lagi. Kuncinya nanti ada regulator. Nah, banyak, jadi tergantung prosesnya ya. Jadi setiap sistem ya, sistem yang di level pengukuran dia punya batasan ya, punya sistem minimum yang harus ada di dalam suatu sistem sensor. Begitu juga yang harus ada di dalam sistem controller dan aktuator. Kita dibatasi dulu ya sampai ke sistem sensor yang dinamakan transducer input. Nah, jadi kalau ditanya apa itu sensor? Ini tadinya kuis nih ya. Nah, cuman karena belum cair nih, kalau yang angkatan pertama udah duluan saya tanyakan. Kalian sudah baca belum? Apa itu transducer? Saling saut ya nggak apa-apa. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini atau secara letterlock atau teksnya adalah sensor adalah suatu perangkat untuk yang dapat merasakan suatu besaran fisika, kimia, biologi dan merespon besaran tersebut dalam bentuk besaran fisika, kimia atau biologi dan mengkonversi besaran menjadi besaran lainnya. Mesti dikonversi lagi. Nah, nanti kita lihat ya, dia perubahan, ini kan perubahan energinya ada ya, dari energi sampai ke energi listrik ya. Nanti kita lihat. Aktuator, suatu perangkat, device, atau satuan actuating unit yang menerima sinyal perintah. Nah, jadi nanti ada kuncinya adalah di aktuator tuh, di sistem aktuator tuh ada sinyal perintah. Dia harus berupa sinyal listrik, namanya juga instrumentasi. Dan menghasilkan perubahan pada sistem fisik. Misalkan ada pembangkitan gaya, perpindahan gerak, ya, panas, aliran. Kemudian transducer, suatu perangkat. Kalau dijabarkan ya dari yang saya jelaskan dari gambar tadi, ya, enakan dari gambar ya, dapat mengubah suatu energi besaran fisika kimia ke bentuk energi atau besaran lainnya ya. Nah, jadi kita mengenal definisi sistem tadi udah 2 atau lebih elemen ya, subsistem atau bagian yang diperlukan untuk menghasilkan suatu fungsi ya. Jam berapa ini? Kita sampai jam, wah sebentar lagi ya. 8.40 ya. Tapi penting ini ya, konsep metode pengukuran tadi basic konsepnya seperti itu ya. Untuk berinteraksi dengan lingkungan ya. Suatu sistem memerlukan ya untuk sensor, perangkat input, aktuator, perangkat output ya. Jadi memantau proses ya, yang berinteraksi di lingkungan yang kita pantau, jadi dia memerlukan 3 ini, sensor, aktuator, pemproses sinyal informasi dan pengetahuan yang ada. Dari proses itu ya kita harus tahu pengetahuannya. Kalau kita menimbang, kalau kita mengukur besaran panjang itu kita harus tahu sudah pengetahuannya bagaimana. Ya, apalagi terkait satuan, kalian sudah harus paham ini ya. Nah, ini contoh diagramnya. Ini sudah untuk sensor, prosesor, aktuator ya. Kita batasi di sensor dulu sebagai transducer input, kita mengenal dulu dia ternyata di aktuator juga perlu ada penguatan dan filtering sehingga disebut transducer output ya. Nah, ini menjadi satu proses instrumentasi ya, seharusnya sepanjang seperti ini ya. Prosesornya itu lebih ke microcontroller yang digunakan. Nah, ini udah ada pengontrolan, ini level pengontrolannya ya. Nah, ini yang untuk smart instrumen ya, atau transducer ya. Oke. Ini contohnya ya, sebagai transducer input mikrofon ya.
kita berbicara ya, jadi besaran listrik sehingga suara itu nanti di aktuator ya, loudspeaker-nya bunyi ya, termokopel ya, termokopel membaca suhu yang ada di aliran ya, kontrol mau buka supaya ingin mendinginkan atau memanaskan ya. Nanti kita lihat ya bagaimana prinsip dari klasifikasi sensor, nanti ada kelas. Kalau bicaranya udah instrumentasi ya mau nggak mau kita harus mengklasifikasikan ya. Sensor itu ada jenisnya apa aja gitu. Nah, itu jadinya larinya ke sistem sensor nih. Sensor merupakan respon dalam bentuk sinyal yang dapat diproses lebih lanjut seperti amplifikasi, pemfilteran ya, transmisi, pemrosesan dan display ya. Ini aktuator udah ya. Nih, kalau kita lanjut sampai ke aktuator. Oke. Nah, ini dia perubahannya. Kalau mau dijabarkan kan berarti transisinya bagaimana dia? Pengubuhan dari satu energi ke energi lain, ada yang langsung ke elektrik ya. Energi termal itu direct namanya ya. Jadi perubahan energinya itu direct itu langsung ke ya instrumentasi butuh energi listrik ya. Jelas nih, jadi perbedaan alat ukur dengan instrumen ukur beda. Bicara instrumentasi lebih panjang lagi ya. Kita lihat prosesnya, kita pantau proses pengukurannya seperti apa ya. Ada yang direct itu langsung jadi ke energi listrik ya, perubahan dari perubahan suhu di lingkungan ya, ditransformasikan ke dalam secara langsung ke dalam bentuk energi listrik. Kalau kompleks tuh dia melalui dulu, nggak langsung ke energi listrik. Dari energi kimia dirubah dulu ke energi mekanik, baru ke energi listrik. Energi mekanik ke energi termal dulu, baru ke energi listrik ya. Nah, ini bisa dilihat lebih mudah di dalam tampilan gambar ya. Semua ke besaran elektrik. Nah, mau nggak mau akhirnya bicara instrumen kita harus mengklasifikasikan ya. Nah, klasifikasikan kita belum sampai ke ini ya. Saya disuruhnya sampai ke karakteristik statis ya. Kita coba pelan-pelan ya. Sensor itu terbagi menjadi sensor aktif dan diklasifikasikan aktif dan pasif. Aktif itu yang dapat bersifat mengubah energi ya. Yang kalau pasif bersifat mengubah besaran listrik ya. Dalam bentuk besaran listrik ya. Nah, kalau termokopel ya dari perubahan suhu, fotodioda dari cahaya, piezo dari tekanan, generator dari induksi tansi ya. Nah, dari pergerakan yang ada ya, dari perputaran ya, sebagai sebuah generator ya, menghasilkan. Nah tadi yang konsep tadi semua dibawa ke arah listrik. Kalau resistif, kapasitif, induktif ini udah langsung nih ya. Kalau yang ini ada perubahan suhu dulu ya, perbedaan menghasilkan perubahan tahanan ya, cahaya, perubahan tahanan berubah nanti, tekanan dulu perubahan tekanan, nanti perubahan piezoelektrik, jadi besaran tahanan nanti. Ya, ini kalau itu udah secara langsung ya. Nah, tadi yang gambar tadi ada yang secara langsung dan tidak langsung. Sensor aktif adalah sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik ya. Nah, contoh dari sensor aktif ya. Nah, ini tadi harus ada aktif yang misalnya perubahan suhu ya. Ada sosis yang sehingga termokopel ini tadi bisa sebagai sensor aktif ya. Ada fotodiode, perubahan cahaya, piezo, ini yang tadi nih. Sensor pasif yang tidak memerlukan bantuan energi ya, sifat-sifat kimia sudah langsung ke besaran listrik ya. Oke, ini ada, kita lihat nih pengukuran proses C itu kan tadi metode pengukuran kita lihat nih. Bagaimana, ini yang dinamakan prinsip transduksinya, bagaimana dia proses yang ada itu ada beberapa kategori perubahan resistansi ya, dilihat dari perubahan kapasitansi, ada contoh-contoh yang perubahan induktansi, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Misalnya besaran yang diindra menghasilkan perubahan resistansi pada keluarannya ya. Kalau untuk resistansi kita ada perubahan resistansi ya dari sensor yang ada ya. Bagaimana prinsip transduksinya nanti kita lihat. Kan semua itu transformasi kan. Kalau dia mendeteksi, tadi di basic konsep tuh, balik lagi. Kalau kalian masih dihubungkannya narasinya bagaimana? Balik lagi basic konsep ya.
Jadi sensor kapasitas bekerja jadi tadi transformasi variabel-variabel yang ada ya besaran fisika tadi transformasi variabel-variabel fisika tadi ya ditransformasikan ya. Ada yang ke perubahan resistansi dulu supaya menjadi nanti ke arah listrik. Ada yang perubahan kapasitansi dulu, ada yang perubahan induktansi dulu. Oke. Nah, di situ ya. Basic konsepnya adalah tadi transformasi ya. Sensor itu dia mentransformasikan variabel-variabel fisika. Bagaimana nih prinsipnya? Ini contohnya ya. Resistansi ya. Dari panjang ya, panjang ketika ada temperatur ya, perubahan temperatur ya berbanding lurus dengan tahanannya ya. Nah, panjangnya berubah juga ya. Dan luas berbanding terbalik dengan luasannya. Ini prinsip tranduksinya ya. Ketika ada perubahan suhu ya. Ini terkait dengan materialnya apa dulu nih ya. Seberapa cepat dia perubahan suhu mempengaruhi hambatannya. Nah, dari hambatan baru nanti masuk ke disubstitusi ke besaran listrik ya. Nah, ini prinsip tranduksi pengukuran prosesnya dulu yang kita harus gambarkan ya. Nah, nanti ini bisa dilihat contohnya nih ya untuk temperatur sensor ya. Sini kan ada material tadi tuh ya, konsep tadi, rumus tadi, ada densitas ini. Tuh bahannya, jenis bahan apa ya, perubahan suhu ini dia akan mengembang atau mengempit sehingga dia bisa menggerakkan ini ya. Dengan perubahan suhu yang ada dia bisa menunjukkan skala ya. Nah, ditampilkan. Nah, ini mekanik dia. Cuman dia ada tahanannya itu dia menggerak, ada resources pasti ya yang menggerakkan ya. Sehingga dia bergerak jarum petunjuknya menunjukkan di suhu berapa ya. Nah, ini prinsip tranduksinya di bagaimana pengukuran prosesnya dulu. Kalau konsep metode pengukuran kan gitu kan. Nah, prosesnya begitu dia. Ketika ada perubahan suhu ya, material yang ada di ini, nah, itu mengembang, mengempis sehingga menggerakkan jarum yang ada di sini dan ditunjukkan dalam bentuk skala display yang berupa skala ya. Nah, jadi perubahan suhu ke sudut ini tadi ya. Sudut yang perubahan sudut karena dia material bergerak sampai ke substitusi ke besaran listrik ya. V sama dengan I dikali R. Ini kalau dijabarkan ya panjangnya ya. Nah, kan sama kan panjangnya perubahan ketika ada perubahan suhu ya. Nah, konsepnya muai panjang jadinya. Konsepnya ini adalah proses pengetahuan yang kita tadi kan kita butuh pengetahuan nih untuk mengetahui metode pengukurannya. Kita prosesnya nggak tahu, pengetahuannya nggak tahu kan. Ini tentang apa sih, tentang muai panjang dari material ini yang bisa nah, itu harus tahu dulu. Nah, ini contoh untuk digambarkan untuk ya bimetal ya, prinsip tranduksinya ya, temperatur sensor. Nah, kemudian kapasitif seperti apa? Ini persamaan model matematis ya di prosesnya dulu, pengetahuan seperti apa ya. Jadi ini bisa buat ketinggian level nih, misalkan dia ada 2 plat sejajar gitu ya, dimasukkan misalnya di dalam tangkinya seberapa, tercelup di seberapa, itu juga nanti apa bisa buat kontrol untuk kalau kita masuk ke sistem kontrol ya, untuk level ya. Kalau untuk pengukuran levelnya juga nggak apa-apa, nggak masuk ke kontrol. Jadi berapa tingginya level di sini ya. Nanti juga ada contohnya kok. Nah ini dia. Berapa yang tercelup ya. Kemudian ada yang, jadi ada 2 nih. Ada yang tadi lingkaran ya. Kita lihat ya. Ini ada 2 yang bersama model matematis. Ini yang plat sejajar. Kemudian kapasitif yang untuk silinder ya. Nah, ini untuk silinder. Jadi penampangnya silinder tuh ini dengan ini ya. Ada jarak tertentu ya. Nilai kepastian di sini. Nah, ini untuk plat sejajar. Ada 2 model bersamaan. Itu bisa digunakan untuk pengukuran level ya. Nah, kalau pengukuran ini berapa tingginya dan juga ada untuk kontrol level nanti. Kapan dia harus mematikan ketika dia sudah penuh ya. Mematikan kontrol valve yang mengisi di sini. Kalau dia misalkan ada inputan di sini. Nah, kalau kalian belajar kontrol ya. Nah, ini persamaan model matematis
praktisnya, oke. Ini di fisika rekayasa udah lebih jelas lagi. Kemudian prinsip transduksinya gimana lagi nih prosesnya yang selain tadi ada resistif ya, ada kapasitif. Kemudian yang prinsip transduksi induktansi ya. Nah, ini persamaan model matematis ya, induktansi ya. Ada induktor kumparan ganda ya, induktor satu kumparan ya. Nah, dia punya nilai bahannya yang dinilaikan, dililitkan, jumlah lilitannya berapa ya. Nanti prinsip dasarnya bagaimana ya. Di sini ada menggunakan, ini tadi keseimbangan di sini ya. Ketika ini ada perubahan induktansi ya. Nanti akan mempengaruhi titik keseimbangan di sini nih kalau didetek ya. Di outputnya ini ya. Nah, harusnya metode pengukuran tuh dijelaskan prinsip transduksinya. Ini untuk apa nih? Strain gauge nih, misalkan timbangan ya. Nah, ini baru sensornya aja ini strain gauge ya. Belum ada. Nah, ini untuk penguatannya, filter ya. Jadi dia bisa yang tadinya lemah, ada defleksi kan di prinsip strain gauge kan gitu ya. Ketika ini timbangan ada beban itu, di bawahnya itu ada strain gauge entah 3 entah 4 ya. Di sini 1 ya. Jadi ini ada nanti ada semacam kawat yang merenggang ya, defleksi, ada perubahan sehingga nilai hambatannya berubah ya gitu kan. Dihubungkan lagi dia diserikan dengan induktansi ya. Ada juga yang cukup dengan strain gauge aja tanpa. Ini ada teknik-teknik perekayasaan ya. Supaya bisa menghasilkan sinyal yang bisa diteruskan proses yang lebih lanjut ya, lebih kuat lagi ya. Makanya perlu dia yang namanya jembatan ini ya. Jembatan induktansi, jembatan Maxwell ya. Jembatan Watson nggak ada induktansinya ya. Nanti kalian mengenal ada jembatan AC, ada jembatan DC ya, cuman itu nggak di mata kuliah ini ya. Itu di sistem pengukuran listrik. Kalau dulu ada sistem pengukuran listrik ya, sekarang diganti ya. Banyak perubahan ya. Tapi ya kita dosen coba untuk menyampaikan apa yang belum disampaikan di mata kuliah yang lain itu misalnya. Kalau sudah tersampaikan dengan baik ya kita nggak lebih banyak, kita lebih fokus yang belum tersampaikan ya. Kemudian ini kita masuk kepada sudah mulai karakteristik sensor ya. Bicaranya gini, kalau bicara sistem ya. Bicara sistem itu tadi kita bagi menjadi 3 ya. Di sistem instrumentasi itu ada sistem sensor, ada controller, ada aktuator ya. Waktu tanggapan, nah jadi mendeteksi ya, waktu tanggapan di sensor aja dia punya. Nanti ada ya kategori orde 1, orde yang tingkat yang lebih tinggi ya. Kenapa dikatakan orde ya? Karena dia tadi punya waktu tanggapan yang berbeda-beda ya. Nah, kalian harus mengenal proses juga nih berarti nih. Panjang lagi berarti. Ini ada waktu tanggapannya berapa. Sampai ke aktuator. Panjang ya. Kalau ini sistem instrumentasi, kita dari level sensor sampai kontrol sampai ke aktuator. Kalau bicara sampai di sini, kita pelajari nih. Nah, nanti kalian harus mengenal ya. Kalau karakteristik itu tanggapan waktu itu ada yang statik ya. Ada yang dinamis ya. Nah, makanya ini ada perubahannya lambat, ini siklusnya, lebih ke siklus. Jadi kalian berbicara karakteristik sensor adalah siklus bagaimana proses dia apa? Dia pendeteksian apa misalkan. Nah, dia ada punya waktu proses, seberapa cepat dia transformasinya kan. Nah, ini di sistem sensor ya, di sistem sensor sendiri dia punya waktu tanggapan ya. Apalagi kalau sudah sampai satu proses ya ada controllernya ya. Nah, itu konsep sederhananya gitu. Pada dasarnya proses secara umum diawali tanggapan waktu sensor ya. Bagian dari transducer input ya. Jadi sensor dulu yang mengubah energi dengan transformasi dengan perubahan cepat atau lambat ya. Nah, ada yang tanggapannya bersifat linear, ada yang non linear, kelihatan dari grafiknya. Nah, kemudian ada sinyal yang gelombang analog, ada yang digital ya. Nah, itu tadi instrumen berbau perekayasaan sinyal ya. Jadi kita harus melihat dulu bentuk-bentuk sinyal yang ada ya. Dia itu termasuk karakteristik sensor yang statis atau dinamis ya. Kalau udah dinamis ya nanti kalian harus mengenal waktu tunda, dead time dan lain sebagainya itu ya.
itu diproses ya. Kita coba sampai ke sana enggak. Nah, makanya karena sistemnya dibatasi sampai sistem sensor ya, kita coba lihat dia juga mempunyai orde juga ya. Perubahan cepat atau lambat tanggapan ini ya. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, karena dia punya tanggapan waktu proses, ketika dia order 0, kuncinya apa? Itu kalian bayangkan aja seperti gear sepeda, kalian naik sepeda ya. Ini ada gear di belakang ya, dengan rantai, dengan gear yang di depan ya. Ini order 0, kita bicara order 0 ya. Ketika ini sepeda gimana? Nah, ini sepeda misalkan. Ketika kalian mengenjot di sepeda ya, jadi gear yang pertama dia sudah secara langsung merubah gear yang sehingga berjalan lah. Nah, itu lebih ke order 0. Nggak ada waktu tundanya, nggak ada. Nah, secara langsung ya. Tapi ketika misalkan ada satu tangki keluar gitu kan, yang isinya misalnya tangki bubuk, kemudian dia ngedetek beratnya itu baru sekitar 5 menit kemudian ya. Ngedetek ini beratnya yang jatuh dari wadah ini. Nah, itu berarti dia ada waktu. Ordenya udah beda, udah bukan orde 0 lagi. Nah, itu konsep sederhananya gitu. Orde 0 dia langsung memberikan efek yang mengubah energi ya, langsung jadi secara langsung ya, tidak ada waktu tunggu. Kalau di sini ada waktu tunggunya. Nah, ordenya makin lebih tinggi. Nah, gitu konsepnya. Itu di sensor. Nanti ada lagi satu proses, nggak cuma di sensor, panjang sampai ke controller, sampai ke aktuator ya. Bagaimana tanggapan waktu sensornya? Masih klasifikasi sensor berdasarkan tanggapan waktu nih ya. Nah, bagaimana kalau yang analog ya? Menghasilkan sinyal output yang kontinu ya. Kontinu bentuknya tadi ada grafiknya kan. Seperti bergelombang ya. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tekanan, tegangan. Nah, ini banyak ya variabelnya. Contoh sederhana ini adalah akselerometer, sensor kecepatan ya. Bagaimana tuh bisa dibayangkan ya ketika kita naik sepeda, naik motor ya. Waktu tanggapan sensornya bagaimana. Kemudian ada sensor digital ya. Ada sensor yang ini bentuknya diskrit, keluaran diskrit, non kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasi dalam bit ya. Direpresentasi dalam bit ya. Sebuah sensornya terdiri dari sensor, kabel pemancar. Nah, ini sudah konstruksinya. Sejalan diukur akan diwakili dalam format digital ya. Dengan logika 1 atau 0. Nah, ini berdasarkan tanggapan waktu sensor. Dilihat aja dari bentuk grafiknya udah beda ya. Ini untuk yang analog, ini untuk yang digital ya. Gambarkan misalkan klasifikasi sensor ya, itu contohnya tadi. Kalau di soal UTS keluar. Kemudian sehingga ya, apa itu karakteristik statik ya? Karakteristik statik yang dimiliki oleh sensor pada saat awal tanggapan waktu dengan sensor dalam keadaan yang stabil atau dengan keadaan tidak dipengaruhi waktu tertentu ya. Artinya tidak ada waktu tunggu, tidak ada rest time, tidak ada time constant ya, tidak ada delay. Nah, ini kalau dinamis pasti dia memiliki keadaan atau keadaan transient sementara. Kenapa transient sementara? Dia ada waktu, ini tadi waktu-waktu, definisi waktu-waktu yang berbeda-beda nih. Rest time pada saat dia gelombang awalnya, time constant dia ada prinsip ketika dia mencapai kondisi stabil itu ada 63,2% ya. Mendekati stabil ya. Nah, ini ada definisi khususnya dead time, waktu tunggu ya. Tadi yang saya bilang berapa setelah dia bergerak, setelah berapa menit dia baru dia sesuai dengan yang di. Nah, itu nanti ada delay aja, ada yang disebut delay, ada respon frekuensi ya. Jadi dia ada karena dinamis ya, sehingga dia membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk mencapai keadaan steady state. Ini keadaan ini lebih kepada sebagai keadaan transient sementara ya. Tergantung nanti semakin ordenya tinggi ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana responnya. Itu sampai ke sana harusnya. Tapi di standar ajarannya nggak sampai ke sana. Lebih kepada kita mengenal karakteristik sensor yang statis dan dinamis ya. Kalau sudah waktunya habis tuh bilang ya. Sudah 8.40 nih ya. Udah sampai jam berapa ini, Baron?
Kita kuliah sampai jam berapa? Di jadwal sampai 8.40 sih, Pak. Minggu depan sebenarnya saya sebagai pengganti ya, kemarin masih Pak Gianto, mungkin minggu depan bisa saya, bisa Pak Gianto ya. Baik ya, mungkin itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin cukup ya karena waktunya sudah habis. Saya mau masuk sistem instrumentasi industri nih. Total berapa orangnya? 53 ya. Pak Reja cukup ya? Jessica, Lucky Dava, mudah-mudahan Cukup, minggu Pak. depan kita lebih cair lagi ya. Mungkin saya juga terlalu pagi ya, terburu-buru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadiran ya dan partisipasi mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Pak. Saya mohon izin leave ya.